Bagaimana orang-orang awam mengetahui? Yang pertama, pengetahuan orang awam bersifat meniru kebiasaan hal-hal yang telah diwarisi oleh orang-orang terdahulu. Mereka lebih cenderung mengikuti adat istiadat yang telah orang terdahulu tegakkan secara turun-temurun. Yang kedua, pengetahuan orang awam bersifat samar, artinya belum ada kejelasan, karena mereka lebih terobsesi pada persepsi-persepsi orang-orang terdahulu. Yang ketiga, pengetahuan orang awam bersifat belum teruji, artinya apa yang mereka dapatkan belum benar-benar dikaji secara mendalam dan belum dibuktikan secara empiris. Hambatan cara berpikir yang benar ada 4. Yang pertama ada purbasangka. Purbasangka ini biasanya timbul atas dasar emosional atau kepentingan pribadi. Yang kedua ada propaganda. Propaganda ini adalah tindakan yang sifatnya emosional dan dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Yang ketiga ada otoritarianisme. Otoritarianisme ini berarti keyakinan bahwa pengetahuan itu disahkan atau dijamin oleh otoritas. Kemudian yang keempat ada 3. Yang pertama kesalahan sematik, yang kedua ada kesalahan formal, dan yang ketiga ada kesalahan empiris. Yang pertama ada kesalahan sematik. Kesalahan sematik ini diakibatkan karena menggunakan kata-kata secara tidak teliti. Yang kedua ada kesalahan formal. Kesalahan formal ini terjadi jika kita mengambil suatu kesimpulan yang salah dari dasar pikiran kita. Dan yang ketiga ada kesalahan empiris. Kesalahan empiris ini terjadi apabila kita melakukan generalisasi. Sekian. Yaitu akal. Akal merupakan pemikiran sebagai sumber pengetahuan di mana manusia mengetahui segala sesuatu dengan menggunakan akal. Dalam hal ini, akal berperan penting dalam memproduksi pengetahuan ataupun kebenaran, yaitu dengan cara membanding-bandingkan ide yang satu dengan ide yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu intuisi. Dalam intuisi, diri kitalah yang menjadi sumber pengetahuan, di mana pemahaman yang didapatkan tanpa adanya hasil pemikiran ataupun pengalaman. Nah, dalam Islam, intuisi disebut dengan wahyu, sedangkan dalam ilmu barat, intuisi ini merupakan suatu pengetahuan yang dianggap tiba-tiba dari diri seseorang karena orang tersebut mempunyai kecerdasan yang istimewa dan pengetahuannya sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Kemudian, yang perlu kita ketahui bahwa terdapat 4 sumber pengetahuan. Yang pertama, otoritas, yaitu sebuah konsep kepercayaan di mana manusia memperoleh pengetahuan itu melalui kepercayaan orang lain, bukan berasal dari penalaran atau pengalaman mereka sendiri. Kelemahan dari otoritas ini biasanya seseorang akan mudah terpengaruh atau terdoktrin oleh orang lain. Kemudian yang kedua ialah persepsi indera, yaitu sebuah pengetahuan yang bersumber dari pengalaman panca indera kita, baik pengalaman tentang apa yang kita lihat, kita dengar, dan lain sebagainya. Pada intinya, pengetahuan yang bersumber pada persepsi indera ini ialah pengetahuan yang berasal dari pengalaman kita sendiri. Mata pengetahuan ada 2. Yang pertama, subjektivisme. Subjektivisme adalah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan perantaraan indera kita itu tidak berdiri sendiri, lepas dari kesadaran kita terhadapnya. Realitas terdiri atas kesadaran serta keadaan kesadaran tersebut, walaupun tidak harus kesadaran kita dan keadaan akal kita. Yang kedua, objektivisme. Objektivisme adalah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita persepsikan dengan perantaraan indera kita itu ada dan bebas dari kesadaran manusia. Argumen objektivisme menolak pemikiran subjektivisme dan penggunaan ide secara lebih positif. Ada realitas yang berdiri sendiri terpisah dari akal. Selanjutnya mengenai sahnya pengetahuan. Para filsuf bersandar pada 3 cara untuk menguji kebenaran. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan-pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori ini paling diterima oleh aliran realisme yang memandang bahwa kebenaran adalah kesetiaan realita objektif.
Teori selanjutnya adalah teori koherensi atau konsistensi, yaitu teori yang memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Teori ini paling diterima oleh aliran idealisme yang menempatkan kepercayaannya dalam konsistensi atau keharmonisan segala pertimbangan kita. Suatu pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang sudah lebih dahulu diterima kebenarannya. Nah, pertimbangan adalah benar. Yang benar itu adalah jika pertimbangan itu koheren menurut logika dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang koheren. Di sini saya akan sedikit menjelaskan teori pragmatis. Menurut teori ini, pernyataan bisa dikatakan benar ketika pernyataan itu memiliki fungsi bagi kehidupan manusia. Nah, teori ini juga mengatakan bahwa kebenaran dapat terbentuk ketika manusia bisa menyesuaikan dirinya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.